Di video kali ini, Umi akan membahas 6 soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, jadi tugas kalian hari ini hanya melihat video yang Umi buat, kemudian kalian pindahkan ke dalam buku catatan. Nah, untuk soal yang pertama. Di sini soalnya diberikan dua buah persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS seperti pada gambar. Nah, dinyatakan bahwa kedua persegi panjang tersebut adalah persegi panjang yang sebangun. Kita harus ingat dulu syarat-syarat bagaimana kedua bangunan dikatakan sebangun. Kemudian soal yang pertama ditanya itu adalah panjang PQ. Panjang PQ. Ini ya. Panjang PQ, kemudian tanya luas dan keliling PQRS. Nah, pertama kita mau cari dulu berapa panjang PQ dengan cara mencari perbandingannya. Nah, yang kita tuliskan pertama adalah PQ, kemudian dibagi dengan sisi yang bersesuaian. PQ itu sisi bersesuaiannya dengan apa? Dengan sisi AB. Maka PQ per AB itu sama dengan sisi bersesuaian lainnya, pasangan lainnya. Dari segitiga PQRS apalagi PS. Kenapa PS? Karena panjang PS yang diketahui. Jadi PS per yang seletak dengan PS itu adalah AD. Panjangnya AD. Maka panjang PQ per AB berapa? AB 16 sama dengan PS-nya 6 per 4. Kemudian ini kita kali silang. PQ dikali 4. Jadi 4 PQ sama dengan 6 dikali 16. Kemudian 4 PQ 6 dikali 16 96. Kemudian sama-sama kita bagi 4 sehingga panjang PQ berapa? Panjang PQ-nya ini habis ya 4 dan 4, tinggallah 96 bagi 4. Berarti panjang PQ adalah 24. Kita tulis di sini 24. Nah, kemudian yang ditanya adalah luas dan keliling. Nah, rumus luas apa? Panjang dikali dengan lebar. Nah, dari persegi panjang PQRS, manakah sisi panjangnya? Nah, sisi panjangnya itu adalah PQ. Berarti panjangnya itu adalah panjang PQ dikali dengan lebarnya PS. Nah, tadi kan kita udah tahu panjang PQ itu 24 dan panjang PS 6. Maka luasnya itu 24 kali 6 yaitu 144 cm pangkat 2. Kemudian ditanya keliling. Apa rumus keliling? 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kelilingnya 2 dikali panjang. Panjangnya tadi apa? PQ ditambah lebarnya PS. Jadi kelilingnya 2 dikali PQ-nya 24 ditambah 6 sama dengan 2 dikali berapa? 24 tambah 6 30. Maka kelilingnya itu adalah 60 cm. Nah, untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu ada sebuah segitiga. Nah, ini kan segitiganya itu berasal dari segitiga ADE dan ABC. Nah, kalau Umi bagi 2, Umi pisah dia. Nah, di sini ada segitiga ADE, di mana panjang AD-nya 10 cm dan panjang ED-nya 8 cm. Kemudian ada segitiga lainnya, segitiga A, B, dan C. Nah, sedangkan panjang BC-nya 12. Pertanyaannya, panjang AB itu berapa? Nah, panjang AB itu adalah panjang AD ditambah dengan panjang BD. Tetapi kan panjang BD sini tidak kita tentukan, nggak tahu nih berapa panjang BD. Jadi kita anggaplah ini
X. Berarti panjang AB itu adalah 10 ditambah X. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang si DB. Oke, gampang ya caranya. Nah, jadi caranya kita cari dulu mana pasangan yang seletak. Kita mulai dari yang kecil. Maka AD ini seletak dengan mana? AD dengan si AB. AD per AB sama dengan nih DE per mana yang seletak? BC. Nah, yang tanya kan BD. Nah, jadi AD nya kita ganti dengan 10 per AB nya kita biarkan dulu AB. Nah, DE nya 8 per 12 kita kali 9. AB dikali 8. 8 AB sama dengan 10 kali 12. Maka 8 AB sama dengan 120. Maka panjang AB nya berapa? 120 dibagi dengan 8. Maka dapatnya 15 cm. Nah, karena tadi kita sepakat nih bahwa panjang AB itu panjang AD ditambah dengan panjang si DB. Ya kan ini ya. Nah, maka panjang AB yang tadi 15 sama dengan panjang AD berapa? 10 ditambah panjang si DB. Maka 10-nya pindah jadi negatif. Jadi 15 dikurang 10 sama dengan DB. Maka panjang DB itu adalah 15 kurang 10 berarti 5 cm. Nah, gampang ya. Kita lanjut kemudian ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini hampir sama dengan nomor 2 bahwa ini terdiri dari 2 segitiga. Nah, ini pertama Umi gambarkan dulu ya supaya kalian terlihat jelas. Di sini ada 2 segitiga. Yang pertama segitiga yang kecil yaitu segitiga SU dan R, di mana panjang SU-nya 9 cm, panjang RU-nya 15 cm. Kemudian ada segitiga lainnya, nah, yang isinya P, Q, dan R, di mana panjang PQ-nya 12, sedangkan panjang R-nya berapa? Nah, ini sama, 15 ditambah UQ. Nah, kita anggaplah ini X. Nah, oke. Nah, lalu yang ditanya panjangnya QR dan panjangnya QU. Nah, kita cari dulu panjang QR. Nah, gimana cara nyari panjang QR? Sama seperti yang nomor 2, kita ambil dulu perbandingan dari sisi yang bersesuaian antara segitiga SUR dengan PQR. Nah, kita butuhnya apa? Nah, kita kan butuh panjang QR, maka kita tuliskan QR sama dengan mana yang sisi bersesuaian dengan QR. Nah, pastilah si UR. Maka UR sama dengan mana sisi yang bersesuaian ke selanjutnya. Di sini ada PQ. Lalu di sini PQ per kawannya mana? SU. Maka panjang QR itu sama dengan panjang QR per UR berapa? 15 sama dengan panjang PQ. PQ-nya berapa? 12 per SU. SU-nya 9 kali silang. Jadi 9 QR sama dengan 12 kali 15. Maka panjang 9 QR sama dengan 12 kali 15 berapa? Sama dengan 180. Lalu sama-sama kita bagi dengan 9. Sehingga panjang QR itu adalah 20 cm. Nah, kemudian kan kita mau mencari panjangnya si QU. Ini ya yang si X. Nah, jadi QU itu kan dari mana dapatnya? Itu dari panjang si QR ya, dari Q ke R. Nah, maka panjang QR itu sama dengan panjangnya UQ ditambah dengan panjangnya si UR. Maka QR berapa tadi? QR 20 itu sama dengan panjang UQ ditambah UR. UR-nya 15. 15-nya pindah. Maka 20 dikurang 15 sama dengan si UQ.
Maka panjang UQ berapa? 5 cm. Selesailah, cukup gampang. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini juga terdiri dari dua segitiga, tetapi bedanya di mana? Dia ada terbalik. Jadi kalau Umi gambarkan dia segitiganya, ini segitiga yang kecil yang di bawah sini ya. Nah, itu sini titik C, ini titik A, atasnya titik B. Kemudian diketahui panjang AC-nya 8, sedangkan panjang AB-nya 6. Kemudian ada segitiga siku-siku lagi yang besar. Nah, yang ini ya. Nah, di sini sisi C, sini D, atasnya adalah sisi E. Nah, panjang si C ke D adalah 24 cm. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah panjang DE? Nah, gampang, kita tinggal cari mana pasangan yang seletak. Maka DE seletak dengan si AB. Maka DE per AB itu sama dengan sisi yang seletak lainnya, pasangannya. Berarti si DC. DC seletak dengan si AC. Sehingga tinggal kita masukkan nilainya. Jadi DE per AB-nya berapa? 6 sama dengan DC-nya 24 per AC-nya 8 kali silang. Jadi 8 DE sama dengan 24 dikali dengan 6. Maka panjang DE-nya itu adalah sama-sama kita bagi 8. Jadi 24 kali 6 dibagi dengan 8. Sehingga panjang DE-nya boleh dibantu pakai kalkulator, Kak. Panjang DE-nya itu adalah 18 cm. Kemudian soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini juga tentang segitiga siku-siku. Nah, yang ditanya itu adalah panjang si QS. Nah, langkah pertama itu juga kita mau pisahkan antara ini segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Maka kita tuliskan dulu terlebih dahulu segitiga yang kecil ya. Di sini siku-sikunya di S, berarti S, di sini Q, tingginya itu P. Kemudian segitiga siku-siku yang besar. Nah, di sini siku-sikunya di mana? Sama ya, sama-sama di S. Kemudian, nah tingginya beda, ini di R, ini di P. Kemudian tentukan bahwa di sini diketahui panjang PR-nya. Nah, PR-nya 10 cm. Kemudian SR-nya 8 cm. Nah, yang sekarang ditanya panjang si QS. Nah, langkah yang pertama kita lihat dulu bahwa di sini ada sisi yang sama panjang, yaitu berapa? Panjang si SP. Nah, nih si SP atau PS. Nah, cara menentukan panjang si PS ini kita perlu menggunakan teorema Pythagoras, di mana panjang si PS ini adalah akar dari berapa? PR pangkat 2 dikurang dengan SR pangkat 2. Maka panjang PR itu akar dari panjang PR-nya berapa? PR-nya 10 pangkat 2 dikurang dengan SR-nya 8 pangkat 2. Sehingga ini menjadi akar dari 100 dikurang 64. Maka PS-nya akar dari 36. Maka panjang PS akar 36 itu adalah 6 cm. Maka bisa kita tuliskan ya, situ 6 dan 6. Lalu kita menentukan panjang QS dengan mencari perbandingannya. Nah, QS kita cek sini. QS per siapa sisi yang seletak dengan QS? QS itu dengan si S, SP atau PS, kita sini tulisnya. Ini buat garis dulu supaya terlihat lebih rapi. Nah, jadi kita mau cari panjang si QS. Maka QS per PS, kemudian apalagi yang sekawanan? PS ya di sini ya.
QS mana dia? QS per PS sama dengan sisi selanjutnya yang diketahui nih, PS. PS per CS SR. Maka QS per PS yang panjangnya 6 itu sama dengan 6 per SR-nya 8. Kita kali silang. 8 QS sama dengan 6 kali 6. Maka 8 QS sama dengan 36. Kemudian sama-sama kita bagi dengan 8. Maka panjang QS-nya itu adalah 4,5 cm. Nah, untuk perhitungannya boleh dibantu dengan kalkulator. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, soal nomor 6. Ingat nggak video sebelumnya tentang gajar genjang? Nah, kenapa bilang harus diingat? Caranya itu adalah kita buat dulu dia menjadi, ini trapesium ya. Kita buat dulu dia menjadi si jajar genjang dengan menarik sebuah garis. Nah, kita tarik sebuah garis. Kalau atasnya 15 berarti kita buat sini letak sini titik G, kemudian sini ada titik si H. Berarti panjangnya DC 15 itu sama dengan panjangnya EG sama dengan panjangnya si AH. Nah, Umi buat sini infonya. Panjang CD sama dengan panjang EG sama dengan panjang si AH. Sama dengan berapa? 15 cm. Nah, kemudian karena si AH 15 cm, berapa panjang si HB? Nah, maka panjang HB itu dari mana? Dari AB dikurang dengan AH. Yang awalnya panjangnya 28 dikurang dengan si AH 15. Maka panjangnya HB itu tinggal 13 cm. Sini 13, sini 15. Nah, kita ingat dulu. Nah, kemudian seperti dengan rumus yang kemarin sudah Umi kasih ya. Nah, maka bisa kita tentukan panjang EF-nya itu dengan mencari sisi sebandingnya dengan cara FG, sisi sebanding dengan FG. FG siapa yang sebanding? Ini kan ada dua segitiga nih kan. Nah, ini ada segitiga nih. FG itu sebanding dengan si HB. Jadi mau buat sini FG sebanding dengan si HB itu sama dengan, kemudian kita cari apa lagi? GC. Nah, ini ya panjang GC. Panjang GC per panjang, lalu GC itu sebanding dengan si HC. Maka kita tinggal masukkan saja. Panjangnya FG, berapa FG? FG itu berapa? Itu yang ditanyanya. Oh, itu tidak diketahui ya. Berarti panjang FG per panjang HB. HB-nya berapa? H ke B. Tadi kita udah cari ya. 13 sama dengan panjang GC. GC-nya ini 4 cm per HC. HC itu totalnya. HC-nya kalau ini 9, ini 4, berarti 9 tambah 4. 13. Maka kalau kita kali silang. 13 FG sama dengan 4 kali 13. Nah, ini bisa mati. Maka FG-nya itu panjangnya ada 4 cm. Kemudian yang ditanya itu panjang EF. Nah, dari mana panjang EF? Nah, EF itu kan panjangnya dari mana? Dari panjang EG ditambah dengan panjang si FG. Maka panjang EG nih, berapa tadi panjang EG? Sama dengan panjang CD dan AB. Berarti 15 cm ditambah dengan panjang FG. Nih, 4 cm. Maka panjang si EF totalnya adalah 19 cm. Selesai. Oke, sampai di sini video kita. Semoga kalian paham dan jangan lupa Kak pindahkan ke dalam buku catatan.